apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bintang Homeng, turnamen 1000 alam. Dua istilah asing memenuhi pikiran semua orang, tetapi ini tidak sulit dipahami. Bintang Homeng pasti merupakan alam baru, dan turnamen 1000 alam, seperti namanya, pasti merupakan kompetisi berskala besar. Tuan Muda Xiao, berapa lama lagi sampai kita mencapai bintang Homeng? Soizan terus bertanya kepada Xiaoyan seperti anak kecil yang penasaran, tanpa merasa tertekan sama sekali. Setelah Qianing naik ke bahtera, dia dengan cepat berbaur dengan kelompok, berbaur dengan semua orang dan menghabiskan waktu luangnya menanam pohon dan merawat bunga. Sangat menikmati dirinya sendiri. Jika kita tidak melewati lubang cacing, mungkin akan memakan waktu 2000 tahun untuk mencapai bintang Homeng. Namun dengan melewati lubang cacing laut bintang sekarang, waktunya akan berkurang sepertiga. Dan kita seharusnya bisa tiba dalam beberapa ratus tahun. Jelas Xiaoyan. Mendengar 2000 tahun, hati semua orang menegang. Bagaimanapun 2000 tahun bukanlah angka yang kecil. Dan hidup di bahtera selama 2000 tahun tidak akan mudah. Beberapa ratus tahun, itu bagus. Soizan juga menghela nafas lega. Namun, kita tidak akan pergi ke bintang Homeng sekarang, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kegembiraannya atas prospek kembali ke benua Doqi membuatnya penuh antisipasi. Kemana kita akan pergi sekarang, Tuan Muda Xiao? Soizan mengajukan pertanyaan paling banyak, tetapi dia juga menyuarakan kekhawatirannya atas nama semua orang. Kita akan pergi ke benua Doqi, tempat kelahiran dan tempat saya dibesarkan, kata Xiaoyan dengan nostalgia, matanya dipenuhi kenangan. Ribuan tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan benua Doqi. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan ayahnya, kedua kakak laki-lakinya dan anak-anaknya? Pada saat ini, gelombang kerinduan melanda pikiran Xiaoyan. Oh, alam tempat Tuan Muda Xiao tinggal sebelum datang ke benua Doqi? Tanya Xiaozan penasaran. Dia ingin melihat alam seperti apa yang telah membesarkan seorang jenius luar biasa seperti Xiaoyan. Setelah mengetahui bahwa mereka akan pergi ke alam tempat Xiaoyan pernah tinggal, semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya beberapa hari kemudian, mereka dapat melihat ujung lubang cacing laut bintang di kejauhan. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Senyum muncul di wajahnya. Kita telah tiba. Suara gemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas benua Doqi, menarik perhatian semua orang di benua itu, yang semuanya mendongak ke langit. Seorang pria dan seorang wanita dengan cepat terbang keluar dan melayang tinggi di udara. Aura mereka sangat kuat, dan anomali mendadak ini mengejutkan mereka berdua, yang dengan hati-hati mengamati langit di atas. Kemudian, seolah-olah celah telah terbuka di langit. Bahtera tak kena takut perlahan muncul dari sana. Awalnya hanya haluannya yang terlihat. Lalu seluruh bahtera muncul. Melihat objek kolosal ini tiba-tiba muncul di atas benua Doqi, seluruh benua langsung tegang. Pria dan wanita itu dengan waspada mengamati setiap gerakan bahtera. Pria itu memegang penggaris hitam raksasa dan mata wanita itu berbentuk berlian. Keduanya dipenuhi kilatan dingin. Siapa yang berani menerobos masuk ke benua Doqi? Kata pria itu dengan suara berat. Kata-katanya perlahan menyebar. Saat suaranya berhenti, sesosok gelap langsung muncul di hadapan mereka berdua. Mata mereka menyipit secara naluriah saat kekuatan dahsyat menerjang. Kekuatan ini langsung menghancurkan pria dan wanita itu, membuat mereka terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus, hingga jatuh ke tanah, meninggalkan dua parit panjang di bumi. Orang ini sangat kuat. Kakak, saya merasa bahwa jika kita berdua bergabung, kita tidak bisa mengalahkannya,
Pria itu batuk darah, alisnya berkerut saat berbicara. Dia menoleh ke wanita di sampingnya, tetapi wanita itu sudah berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, dan meletakkan tangannya di pinggang, menunjukkan tidak ada niat untuk melanjutkan pertarungan. Sebaliknya dia tampak marah. "Ayah!" Wanita itu sekarang telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun, memiliki fitur wajah tampan Xiaoyan dan sikap dingin Cailin, memberinya daya tarik khusus yang seolah menarik semua mata kepadanya. Dia adalah Xiao Xiao, anak pertama Xiaoyan yang selalu tinggal di benua Doqi. Pria itu terkejut mendengar ini dan menunggak tajam ke arah sosok di atasnya. Meskipun Xiaoyan sengaja menyembunyikan identitas aslinya, Xiao Xiao telah tumbuh di bawah asuhannya, dan darah yang mengalir di nadinya segera memberitahunya siapa yang menyerang mereka. "Ayah!" Setelah diperiksa lebih dekat, pemuda itu sangat mirip dengan Xiaoyan, memiliki 7 atau 8 titik kemiripan. Namun ia bahkan lebih tampan daripada Xiaoyan. Mungkin mewarisi gen Sun Er. Pria itu tak lain adalah putra Xiaoyan dan Sun Er, Xiaolin, anak kedua Xiaoyan. Anak laki-laki dan perempuan ini adalah dua anak Xiaoyan di benua Doqi yang sekarang menjadi yang terkuat di benua itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul melayang di udara. Tidak seperti Xiao Xiao dan Xiaolin, ia tidak terlalu gugup, melainkan tampak sangat tenang. Melihat sosok Xiaoyan, senyum muncul di wajahnya, terukir oleh tanda-tanda waktu. Lelaki tua ini tak lain adalah Xiao Xuan, leluhur klan Xiao di benua Doqi. "Membosankan sekali, saya dikenali begitu cepat. Saya bilang saya ingin menguji kalian berdua dengan benar." Xiaoyan perlahan melangkah maju, sosoknya akhirnya sepenuhnya terlihat. Seluruh benua tengah di bawahnya jatuh ke dalam keheningan yang mencekam, lalu meledak menjadi raungan yang mengakakkan telinga. Bahkan setelah ribuan tahun, reputasi legendaris Kaisar Yan tetap menjadi topik pembicaraan. Sebuah kisah legendaris yang diceritakan sambil minum teh. Banyak generasi muda mengidolakan Xiaoyan dan berusaha menirunya. Xiaoyan bukan hanya legendaris masa lalu, tetapi ia tetap menjadi legenda hingga sekarang. Setelah Xiaoyan mengungkapkan identitasnya, Bahtera Pemberani perlahan turun, melayang di atas benua tengah. Penampilan kapal kolosal ini segera menarik perhatian yang banyak orang. Di dalam Bahtera, sekelompok orang secara bertahap muncul, semuanya dengan penasaran mengamati alam baru ini. Benua Doqi tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan benua Dodi. Ki asal kaisar yang langka di sini semuanya berasal dari benua Dodi. Pada saat ini, Xiao Xiao dan Xiaolin bergegas mendekat. Xiaoyan dengan penuh kasih sayang membuka lengannya untuk menyambut kedua anaknya. Kedua anak ini sering bermain di sekitar Xiaoyan sejak kecil, dan mereka segera melemparkan diri ke pelukannya. Karena tidak bertemu selama ratusan tahun, mereka selalu merindukan Xiaoyan dan ibu mereka. "Ayah, di mana Ibu Sun Er dan Ibu Cailin?" Xiao Xiao melepaskan pelukan Xiaoyan dan melihat ke arah kelompok orang di belakang Xiaoyan, tetapi dia tidak melihat Sun Er dan Cailin. "Iya ayah, kenapa ibu tidak ikut pulang bersama Anda? Saya sangat merindukannya." Xiaolin juga bertanya. Xiaoyan memandang kedua anaknya yang sudah dewasa dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kedua anaknya. "Ibu kalian bahkan lebih sibuk daripada saya. Mereka tidak bisa kembali untuk sementara waktu, tetapi sekarang kalian berdua telah mencapai tingkat Dodi. Kalian dapat naik ke benua Dodi. Mungkin akan lebih bermanfaat untuk kultivasi kalian di sana. Ibu kalian, Cailin, ada di sana. Jika kalian pergi ke benua Dodi, saya rasa dia akan sangat senang," kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Iya, kami juga sangat merindukan Ibu Cailin." Xiao Xiao dan Xiaolin mengangguk sambil tersenyum. Sudah lama mereka tidak bertemu, meskipun mereka sudah dewasa. Kedua saudara kandung itu selalu seperti anak-anak di depan ayah mereka, dan wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih ke samping, di mana seorang lelaki tua tersenyum dan menunggunya. Lelaki tua itu adalah Xiao Xuan.
Leluhur Siosuan, lama tidak bertemu, apa kabar? Sioyan sangat senang bertemu Siosuan. Dia bertanya-tanya mengapa Siosuan belum mencapai Dodi setelah begitu banyak berlatih. Tetapi melihat Siosuan membuatnya menyadari bahwa aura Siosuan telah mencapai level Dodi. Meskipun dia hanya Dodi bintang 1. Xiosio dan Xiolin juga Dodi bintang 1. Adapun mengapa mereka bertiga belum pergi ke benua Dodi, itu bukan karena mereka tidak cukup kuat. Pasti ada alasan lain. Anda akhirnya memutuskan untuk kembali dan berkunjung. Siosuan tertawa terbahak-bahak, melangkah mendekat dan menepuk bahu Xiaoyan dengan keras. Sama sekali tidak seperti orang tua. Ayo pergi, jangan hanya berdiri di sini dan berbicara. Ayah Anda dan yang lainnya sangat merindukan Anda. Mari kita kembali ke klan Xiao dulu. Siosuan berkata lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia sudah lama tidak bertemu ayah dan kakak-kakaknya, dan dia sangat merindukan mereka. Xiaoyan memanggil orang-orang di belakangnya, dan mereka berangkat dalam prosesi besar menuju benua tengah di bawah. Menambatkan Bahtera tanpa rasa takut di lokasi klan Xiao. Klan Xiao saat ini tidak sama seperti dulu, meskipun benua Doqi masih memiliki 8 klan kuno. Perkembangan klan Xiao sangat menakjubkan, menjadikannya kekuatan dan keluarga terbesar di seluruh benua. Wilayah mereka hampir seluas seluruh negara pusat. Ini karena setelah Xiaoyan menjadi Dodi, garis keturunan Dodinya diaktifkan, menyebabkan lonjakan kekuatan klan. Dalam 1 abad, klan Xiao telah dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang kuat. Namun kemudian, dengan Cailin dan Sun Er juga naik pangkat menjadi Dodi, kekuatan klan kuno dan klan manusia ular juga meningkat pesat. Tetapi tidak ada yang dapat menandingi laju pertumbuhan klan Xiao, karena pengaruh besar pertempuran 2 kaisar. Setelah kembali ke klan Xiao, Xiaoyan takjub dengan skala besar rumah klan tersebut. Gaya arsitekturnya konsisten dengan keluarga Xiao di kota Wutan. Kemungkinan karena pengaruh ayah Xiaoyan. Xiaoyan pemimpin klan saat ini. Di jantung klan Xiao terdapat sebuah plaza dan di tengahnya berdiri patung Xiaoyan yang sangat mirip aslinya dengan ekspresi yang dipahat dengan sangat indah. Wow, Tuan Muda Xiao, patung Anda sangat megah. Semua orang berseru kagum saat melihat patung Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan terbatuk canggung 2 kali. Begitu Xiaoyan memasuki klan Xiao, ia langsung dikenali oleh para anggota klan. Mungkin karena patung yang sangat besar itu yang dilihat para anggota klan setiap hari. Citranya tertanam kuat dalam pikiran mereka. Mereka dapat mengenalinya sekilas. Ini kaisar api klan Xiao kita, Xiaoyan. Seruan ini meletus dari kerumunan, diikuti oleh raungan yang mengakakkan telinga. Hampir seluruh klan Xiao langsung menjadi ramai. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Puluhan ribu anggota klan Xiao berkumpul hanya karena dia. Xiaoyan terkejut, berkeringat dingin yang terlalu berlebihan. Kaisar api Xiaoyan kita? Itu dia, benar, persis seperti patungnya. Tidak. Orang aslinya bahkan lebih tampan. Suara-suara dari kerumunan itu naik dan turun, tak pernah berhenti. Sorak-sorai bergema di seluruh klan Xiao. Xiaoyan tersenyum kecut dan menghela nafas tak berdaya. Dia melangkah 2 langkah lalu berhenti, menatap lautan orang di hadapannya. Saat tatapan Xiaoyan menyapu mereka, mereka semua bisa merasakan darah mereka mendidih. Pemandangan yang sangat menggembirakan. Pencapaian klan Xiao hari ini sungguh menakjubkan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara perlahan, melambaikan lengan bajunya dan aura yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Semuanya diserap oleh sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan itu terdiam sejenak lalu meledak dengan kegembiraan yang lebih besar dari sebelumnya. Saya telah menembus ke tingkat Do Huang. Saya juga, setelah kerja keras yang begitu lama, saya akhirnya berhasil menembus hambatan. Xiaoyan telah memberi mereka keberuntungan besar, dan meskipun itu hanya hadiah biasa dari Xiaoyan, itu adalah keberuntungan yang luar biasa bagi mereka.
Terima kasih Kaisar Yan. Sorak-sorai bergema di seluruh klan Xiao. Mereka yang mengikuti Xiaoyan tercengang oleh pemandangan ini. Tuan muda mereka praktis adalah dewa di benua Doqi. Menjadi pusat perhatian sangatlah menggembirakan dan mereka tidak bisa tidak ingin menganugerahkan keberuntungan besar kepadanya. Sementara itu, di aula utama klan Xiao, 3 sosok bergegas keluar. Seorang pria tua, wajahnya memerah karena kegembiraan. Berlari mendekat, matanya memerah saat melihat Xiaoyan. Yan Er. Sebuah suara dalam dan menggema, sedikit gemetar, memanggil dengan lembut. Xiaoyan berhenti, perlahan menoleh. Melihat wajah itu, matanya langsung berlinang air mata. Dia ingat pria ini yang telah rela mengeluarkan biaya besar untuk membeli ramuan pendirian fondasi untuknya. Dia ingat pria ini yang tetap berada di sisinya selama masa-masa tersulitnya, mendukung dan mempercayainya. Dia ingat pria ini yang telah memberikan segalanya untuknya. Pria ini adalah ayahnya, Xiaozan. Xiaoyan perlahan berlutut membungkuk dalam-dalam kepada ayahnya. Xiaozan, cinta kebapakan yang begitu mendalam yang ia rasakan di masa kecilnya masih terpatri jelas di hatinya. Ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya. Dan ikatan keluarga ini sangat penting baginya. Meskipun ia tidak pernah membicarakannya, Xiaozan selalu memikirkan ayahnya. Selama Xiaoyan pergi, Xiaozan mengkhawatirkannya setiap saat. Sekarang, melihat Xiaoyan kembali dengan selamat, Xiaozan tidak dapat mengendalikan emosinya. Putra kesayangannya akhirnya kembali. Ayah, maafkan saya. Di hadapan ayahnya, Xiaoyan menurunkan semua pertahanan dan ketahanannya. Mungkin setelah bertahun-tahun tumbuh, Xiaoyan telah menjadi tak terkalahkan. Pikirannya sangat kuat, tetapi cinta keluarga adalah sesuatu yang menyentuh, bahkan orang terkuat sekalipun. Sekuat apapun, setiap orang menjadi emosional dan terharu. Di hadapan keluarga, Xiaoyan tidak terkecuali, terutama karena orang di hadapannya adalah ayah kandungnya. Ayah yang selalu sangat mencintainya. Xiaozan dengan lembut membantu Xiaoyan berdiri dan ayah serta anak itu berpelukan. Xiaozan juga berlinang air mata. Ia mengerti bahwa putranya telah memikul beban yang terlalu berat. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun sejak Xiaoyan pergi, Xiaozan tidak pernah mengendurkan pengelolaannya terhadap klan Xiao. Ini adalah fondasi yang telah dibangun Xiaoyan dengan susah payah, dan Xiaozan tidak akan membiarkan usahanya sia-sia. Setelah melepaskan Xiaozan, Xiaoyan melihat kakak tertuanya, Xiaoding, dan kakak keduanya Xiaoli di belakangnya yang juga sangat gembira. Kedua kakaknya selalu merawatnya dengan baik dan sangat menyayanginya. Ketiga bersaudara itu berpelukan erat. Kedua kakak laki-laki Xiaoyan telah berkelana di dunia luar untuknya, mendirikan grup tentara bayaran Moti di Gurun Tagor hanya untuk memberi Xiaoyan tempat tinggal. Semua ini telah terjadi di masa lalu, tetapi saat ini terasa begitu nyata, seolah-olah baru saja terjadi. Xiao dan Xiaolin mengangguk, lalu melepaskan api di dalam tubuh mereka. Di mata Xiao, api biru melesat dan berputar-putar di seluruh tubuhnya. Di sisi Xiaolin, api merah menyala meletus seperti binatang buas yang mengamuk, melayang di sekelilingnya seolah siap menyerang. Melihat kedua api itu, Xiaoyan agak terkejut karena memiliki pengetahuan paling mendalam tentang api. Dia tentu tahu betapa kuat dan luar biasanya api tersebut. Api yang begitu kuat, kalian berdua baru berada di tingkat Dodi, tidak mampu melepaskan kekuatan sejati dari kedua api ini. Jika kekuatan kalian meningkat di masa depan, kedua api ini akan menjadi kartu truf mutlak di tangan kalian. Kilatan cahaya muncul di mata Xiaoyan saat dia dalam hati memuji api tersebut. Api yang diberikan King Xi kepada Xiao dan Xiaolin bahkan lebih kuat daripada api milik Xiaoyan yang memiliki puluhan api surgawi. Api ini bahkan lebih kuat daripada api surgawi itu sendiri.
Selama waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membimbing kalian. Jika kalian ragu tentang kultivasi atau apapun yang tidak kalian mengerti, kalian dapat bertanya kepada saya. Xiaoyan memandang kedua anak itu setelah mengalami krisis hidup dan mati dalam insiden Jinji. Karakter mereka telah jauh lebih matang. Orang selalu perlu menghadapi cobaan hidup dan mati untuk tumbuh lebih cepat. Xiaoyan tidak langsung memberikan keberuntungan apapun kepada kedua anak itu. Kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, dan jalan lurus bukanlah cara tercepat untuk mencapai tujuan. Liku-liku, kesulitan dan cobaan adalah yang menempa fondasi yang kokoh untuk kultivasi, memungkinkan seseorang untuk benar-benar memanfaatkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan berharap kedua anaknya dapat tumbuh selangkah demi selangkah melalui kekuatan mereka sendiri, daripada bergantung pada bantuannya. Selama waktu ini, karena Xiao dan Xiaolin masing-masing memiliki api yang kuat, Xiaoyan lebih fokus mengajari mereka secara mengendalikan api mereka dan cara memanfaatkannya dengan lebih baik dalam pertempuran. Xiao lebih mirip Cailin dengan kepribadian yang lebih mandiri dan percaya diri. Metode kultivasinya sangat berbeda dari Xiaoyan, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Xiao juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Xiaoyan mengajarinya dengan teknik dingin langit biru dan kemarahan surgawi musim semi kuning. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, kedua teknik jiwa tersebut sangat sulit untuk dieksekusi. Membutuhkan lebih banyak waktu dan latihan sebelum dia dapat sepenuhnya menguasainya. Xiaolin di sisi lain lebih mirip dengan Xiaoyan, dengan gaya kultivasi yang lebih kuat dan langsung. Oleh karena itu, Xiaoyan mengajarinya jari musim semi kuning, telapak tangan musim semi kuning, dan teknik penguasa terkuat Xiaoyan, 1000 penguasa tanpa bayangan. Xiaoyan awalnya berpikir Xiaolin tidak akan mampu mengatasinya dengan kekuatannya saat ini. Tetapi pemahamannya sangat tinggi, seperti Sun Er. Hanya dengan Daodi bintang 1 dia mampu memahami sebagian besar 1000 penguasa tanpa bayangan. Tetapi masih terlalu dini baginya untuk sepenuhnya menguasainya. Xiaoyan tidak memperkenalkan King Mu'er dan Zhenyi kepada kedua anak itu, dan itu juga tidak perlu, karena masing-masing memiliki kehidupan dan dunia emosional mereka sendiri. Selama waktu ini, semua orang cukup bijaksana. King Mu'er dan Zhenyi memahami niat Xiaoyan, jadi mereka pergi bermain dengan yang lain. Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama kedua anaknya. Ayah, menurut Anda, saya menggunakan teknik penguasa ini dengan benar? Xiaolin, tanpa baju dan bermandikan keringat, terus mengayunkan senjata Xiaoyan sebelumnya, penggaris berat Xuan. Bagus sekali, Anda pada dasarnya telah memahami esensi penguasa 1000 bayangan. Namun kekuatan Anda saat ini masih terlalu lemah. Jadi Anda belum bisa melepaskan kekuatan penuh dari teknik bertarung ini. Setelah Anda cukup kuat, itu akan cukup bagi Anda untuk melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Xiaoyan memuji sambil tersenyum. Xiaolin tak kuasa menahan kepuasan di wajahnya setelah menerima pujian ayahnya. Kedua anak muda ini jauh lebih kuat daripada orang tua ini. Dengan tawa keras, Xiao Xuan berjalan santai di udara. Berkultivasi di atas lautan awan benar-benar pengalaman yang sangat santai dan menyenangkan. Xiao Xuan memuji sambil memandang pemandangan indah di sekitarnya. Melihat Xiao Xuan, Xiaoyan sedikit menyilangkan tangannya sebagai salam. Xiao dan Xiaolin segera menghentikan kultivasi mereka dan membungkuk kepada Xiao Xuan. Salam leluhur Xiao Xuan. Xiao dan Xiaolin telah menerima banyak bimbingan dari Xiao Xuan dalam perjalanan kultivasi mereka, dan kedua anak itu sangat sopan kepadanya. Kalian berdua lanjutkan kultivasi kalian. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan ayah kalian. Xiao Xuan memandang kedua anaknya berperilaku baik, berseri-seri puas. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata,
Xiolin dan Xiao tersenyum dan melanjutkan latihan teknik bertarung yang telah diajarkan Xiaoyan kepada mereka. Leluhur, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Xiaoyan agak penasaran dengan mengapa Xiaoshuan memilih untuk tinggal di benua Doqi setelah menembus Dodi. Xiaoyan, Anda akan mengerti setelah ikut dengan saya, kata Xiaoshuan dengan misterius. Teknik bertarung yang diajarkan Xiaoyan kepada kedua anak itu cukup untuk mereka pahami sejenak. Dia melirik kedua anak itu mengangguk dan menghilang bersama Xiaoshuan dari puncak gunung. Di Zhongzhou, di Gunung Sungwangdi, terdapat juga plaza api aneh. Kaisar jiwa yang telah disegel di sana juga ada di sana. Biasanya tidak ada yang bisa masuk. Xiaoyan dan Xiaoshuan muncul di plaza api aneh. Tanpa api aneh, plaza itu sepi, ditubuhi duri dan gulma, jauh berbeda dari kejayaannya dulu. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah kaisar jiwa yang disegel di dalam plaza api aneh. Xiaoyan tidak khawatir tentang kaisar jiwa yang disegel, bahkan jika orang ini telah memecahkan segelnya. Xiaoyan bahkan tidak perlu mengangkat jarinya. Kekuatan dodinya yang biasa saja tidak berarti di mata Xiaoyan. Xiaoyan bahkan agak penasaran. Jika jiwa kaisar jiwa masih utuh, dia benar-benar ingin membebaskannya untuk mengamati dan mempelajarinya. Mungkinkah jiwanya telah hancur total? Xiaoyan merasakan keberadaan plaza api aneh yang terbengkelai, tetapi tidak dapat menemukan kaisar jiwa yang telah disegelnya. Bahkan tidak ada jejak auranya yang tersisa. Setelah memikirkannya dengan seksama, seharusnya tidak seperti ini. Hanya dalam beberapa ratus tahun, seharusnya tidak cukup yang untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ketika saya kembali ke benua Doqi, saya baru saja menembus ke alam Dodi ketika saya merasakan beberapa aura halus. Seolah-olah mereka sengaja memancing saya ke sini. Mereka sangat cepat dan mereka bahkan tidak repot-repot melawan saya, sehingga saya benar-benar merasa diremehkan. Tapi saya bisa merasakan kekuatan mereka, begitu kuat sehingga mereka bisa membunuh saya dengan mudah. Kemudian saya mengetahui bahwa kaisar jiwa disegel di plaza api aneh. Saya selalu khawatir tentang ini, dan saya takut sesuatu mungkin telah terjadi. Itulah mengapa saya belum pergi ke benua Doqi. Saya takut jika sesuatu berubah di benua Doqi. Xiao dan Xiaolin tidak akan mampu menahannya. Xiaoshuan berkata dengan ekspresi serius, matanya sedikit menyipit. Xiaoyan tercengang, astonisit ketika mendengar ini. Dia cukup terkejut. Kaisar jiwa hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, jiwa yang tersegel. Kekuatannya hanya akan semakin lemah dan hampir tidak berharga. Apakah leluhur Xiaoshuan bermaksud bahwa seseorang telah menyelamatkan kaisar jiwa? Xiaoyan merenung sejenak. Sangat mungkin bahwa kaisar jiwa memang telah dibawa pergi oleh seseorang. Bagi seseorang dengan kekuatan di atas level Dodi, memecahkan segel Xiaoyan sebelumnya akan sangat mudah. Namun kaisar jiwa sekarang tidak berharga, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung. Mengapa seseorang sampai melakukan hal sejauh itu untuk menyelamatkan kaisar jiwa yang sudah lemah? Saya juga tidak sepenuhnya yakin, karena kekuatan saya terlalu lemah untuk merasakan kehadiran mereka. Saya tidak tahu apakah mereka masih berada di benua Doqi, kata Xiaoshuan sambil menggelengkan kepalanya. Sementara Xiaoyan merenungkan berbagai kemungkinan. Xiaoyan berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak meragukan bahwa apa orang-orang yang lebih kuat di benua Dodi daripada Xiaoshuan dan kelompoknya. Karena setelah tiba di benua Doqi, dia telah menyelidikinya secara menyeluruh. Selain benua tengah, benua dan lautan lainnya adalah wilayah yang relatif tandus. Meskipun banyak ras yang bertahan hidup, kecepatan perkembangan mereka jauh lebih lambat daripada benua tengah. Apalagi individu yang lebih kuat daripada Xiaoshuan dan kelompoknya. Tidak ada aura kuat lain di benua Doqi selain leluhur dan Xiao dan Xiaolin.
Tidak ada Dodi selain dia. Satu-satunya kemungkinan sekarang adalah Kaisar Jiwo memang telah diselamatkan dan telah meninggalkan benua Doki. Mata Xiaoyan berkedip, sungguh tak terbayangkan kekuatan macam apa yang akan datang untuk menyelamatkan Kaisar Jiwa yang sekarat. Xiaoyan sekarang agak menyesal tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman itu saat itu. Namun bahkan saat itu pun akan sulit baginya untuk sepenuhnya memusnahkan Kaisar Jiwa. Awalnya dia mengira menyegelnya akan menyelesaikan masalah, karena klan Jiwa telah mengorbankan nyawa semua orang ketika Kaisar Jiwa menerobos ke Dodi, sehingga tidak ada yang selamat. Oleh karena itu, siapa yang menyelamatkan Kaisar Jiwa tetap menjadi misteri. Setahu apa yang saya lakukan, bahkan jika Kaisar Jiwa masih hidup, dia tidak akan menimbulkan ancaman. Jangan khawatir, leluhur Xiusuan. Xiaoyan merenung selama, masih tanpa petunjuk atau bukti apapun. Tidak ada yang jejak yang tertinggal di tempat kejadian. Namun, mengetahui bahwa Kaisar Jiwa mungkin masih hidup, Xiaoyan tidak takut. Tetapi benua Doki perlu lebih waspada. Jika orang itu bangkit lagi, dia pasti akan melampiaskan amarahnya kepada benua Doki. Dan kemudian benua Doki akan menderita. Xiusuan hanya bisa mengangguk. Hal-hal seperti itu hanya bisa dihindari sebisa mungkin. Bahaya selalu ada. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat mereka bisa benar-benar aman. Dengan dua anak Xiusuan dan Xiaoyan, benua Doki untuk sementara tidak akan mengalami perpecahan internal. Fokus utama adalah mempertahankan diri dari invasi eksternal dan benua Doki membutuhkan waktu untuk berkembang. Xiaoyan dan Xiusuan meninggalkan gunung Suanding, tetapi Xiaoyan tidak kembali ke klan Xiao. Serangkaian sosok terlintas di benaknya dan dia tidak merasa berutang budi kepada beberapa orang. Situs lama Sekte Bunga setelah pertempuran Xiaoyan dengan Kaisar Jiwa telah lama ditinggalkan. Tetapi bunga dan tanaman tumbuh sangat subur dan semarak. Jelas telah dirawat dengan cermat. Sosok anggun bersarang di antara bunga dan tanaman, mengenakan kain kasa biru muda, memegang penyiraman keramik hijau guyok, dengan hati-hati menyirami tanaman. Bunga-bunga menjadi lebih indah setelah disiram, tetapi tetap tidak dapat dibandingkan dengan orang yang menyiramnya. Di dalam pavilion di belakang wanita itu, sosok Xiaoyan muncul entah dari mana. Menatap wanita cantik itu dari jauh. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihatnya, tetapi wajah dan matanya yang lembut seolah menyimpan 1000 pikiran, yang lenyap dalam sekejap dengan ekspresi tenang. Siapa yang berani menerobos masuk ke Sekte Bunga? Tepat saat itu, aura pedang yang tajam menusuk ke arah Xiaoyan. Di dalam pavilion batu, Xiaoyan menghadapi aura pedang itu dengan senyum yang tak berubah. Saat aura pedang itu melesat ke arahnya, Xiaoyan sedikit menoleh. Melihat wajah ini, pendekar pedang itu tiba-tiba menarik pedangnya yang ramping. Melihat wajah Xiaoyan, pendekar pedang itu terdiam sesaat, tergagap setelah jeda yang lama. Xiaoyan? Lama tidak bertemu Nalan Yanran. Xiaoyan tersenyum tipis menatap wanita di hadapannya dan berbicara dengan lembut. Waktu telah berlalu dan Xiaoyan telah mencapai level yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Surat cerai dari masa lalu itulah yang telah menyulut semangat bertarung pemuda ini. Dulu, sayalah yang seharusnya berterima kasih pada Anda, kata Xiaoyan lembut. Sebuah teko muncul di tangannya, aromanya memenuhi udara. Nalan Yanran terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit, mengingat apa yang telah dilakukannya saat itu. Ia menyadari bahwa ia memang sudah keterlaluan, sama sekali mengabaikan perasaan Xiaoyan. Menghadapi kata-kata Xiaoyan, Nalan Yanran terdiam. Jika Anda di sini untuk mengejek dan menertawakan saya, maka pergilah. Sebuah suara kesal perlahan terdengar dari samping. Saya sudah pergi begitu lama, apa Anda tidak merindukan saya sama sekali? Xiaoyan tersenyum tipis, menyesap teh pahit itu, dan teh itu seolah membangkitkan kenangan masa lalu. Setelah rasa pahitnya, aroma yang tertinggal tetap ada. Xiaoyan mengangkat alisnya dan memanggil nama itu lagi.
Yun Yun, jika saya mendambakan suami orang lain setiap malam, bukanlah saya menodai diri saya sendiri, menipu diri saya sendiri. Yun Yun membelakangi Xiaoyan, perlahan meletakkan teko keramik, menyeka kotoran di tangannya, lalu perlahan berbalik. Wajahnya tetap tidak berubah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kerinduan di matanya telah hilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Saya, Xiaoyan ragu-ragu. Emosinya kompleks saat menghadapi Yun Yun. Dia masih menyimpan dendam dari masa itu, dan selama pertempuran dengan Yun San, Yun Yun telah memilihnya daripada sekte Yunlan. Xiaoyan mengerti bahwa Yun Yun memiliki perasaan yang dalam terhadap sekte Yunlan. Jika dia tidak memilihnya, itu berarti dia tidak benar-benar mencintainya. Namun sekarang, jika mengingat kembali, dia dapat sepenuhnya memahami wanita berkemauan keras ini dari sudut pandang Yun Yun. Demi masa depan seluruh sekte Yunlan, dia tidak egois. Itu adalah rasa kebenarannya. Dan justru karena kebenaran inilah dia kehilangan Xiaoyan. Saat keduanya berbicara, Nalan Yanran telah pergi dengan tenang. Hanya Xiaoyan dan Yun Yun yang tersisa. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam mereka yang telah lama ada, setidaknya untuk memberi mereka sedikit harga diri. Saya tahu, saya tidak menyelamatkan Anda hari itu. Saya tahu, saya ragu-ragu saat itu. Saya tidak memilih Anda. Saya yakin Anda akan gagal, tapi sekarang saya menyesalinya. Yun Yun berbicara perlahan, matanya yang teguh bergetar. Air mata berkiluan di dalamnya. Xiaoyan, Youyan, nama-namanya yang tak pernah bisa ia hapus, wajah-wajah yang tak pernah bisa ia lupakan, telah melekat di hatinya selama ratusan tahun. Semakin keras ia mencoba melupakan, semakin ia menyadari bahwa semakin ia mencoba, semakin jelas ia mengingat seseorang. Yun Yun, saya tidak menyalahkan Anda. Jika saya jadi Anda, saya juga akan memilih untuk percaya pada sekte saya. Kita berdua tidak salah. Satu-satunya kesalahan adalah kita seharusnya tidak bertemu. Pertemuan kita di pegunungan Monster adalah sebuah kesalahan. Xiaoyan tersenyum pahit. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya saat banyak gambar membanjiri pikirannya, seolah-olah itu terjadi baru kemarin. Jadi, Anda juga berpikir pertemuan kita adalah sebuah kesalahan? Anda, pergilah. Mata Yun Yun meredup, seolah-olah pada saat ini sosok di hatinya akhirnya goyah. Cangkir teh itu pelan jatuh dari udara, pecah berkeping-keping di tanah. Sosok Xiaoyan juga menghilang bersamanya. Yun Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, melangkah cepat 2 langkah ke depan. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan putih, ingin menahannya, tetapi dia sudah pergi. Air matanya akhirnya mengalir deras, dan semua emosi yang terpendam meledak saat itu juga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bahkan bunga dan rumput pun tampak memiliki perasaan. Kelopak bunga melayang tertiup angin, mendarat di bahu dan wajah Yun Yun, seolah-olah menghiburnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.